Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan preparat untuk pemeriksaan malaria. Oke. Nah, parasit malaria itu ya biasanya untuk dideteksi di dalam apus darah itu bisa diwarnai dengan larutan field atau gimsa. Nah, yang biasa kita gunakan pada klinik atau rumah sakit ya, ini pakainya gimsa. Kemudian digunakan juga selain gimsa, kita membutuhkan air suling atau aquabides ya, atau air destilasi ataupun buffer dengan pH 7,2 agar kualitas pewarnaannya bagus. Oke, pewarnaan ini ya nanti hasilnya eritrosit akan berwarna merah muda. Kemudian inti leukosit menjadi lembayung tua atau ungu tua. Kemudian sitoplasma malaria menjadi warna biru. Kemudian butir-butir kromatin menjadi merah. Oke. Nah, selain memakai pewarnaan ini, parasit malaria juga dapat dideteksi melalui prosedur imunologis yang dikenal dengan uji cari celup. Nah, kalau kalian pernah melihat atau mendengar bahwa tes imunologis pakai cari celup yang sederhana misalnya ya, untuk tes uji kehamilan. Nah, itu contoh dari cari celup untuk prosedur imunologis. Oke. Kemudian, nah kenapa penting dilakukan pewarnaan preparat malaria ini ya, pembuatan preparat malaria ini? Karena kita harus mengidentifikasi spesies ya. Kenapa harus diidentifikasi spesiesnya? Karena kita tahu bahwa tiap spesies itu berbeda keparahannya ya. Misalnya ada yang kambuhan, ada yang tidak, kan seperti itu ya. Ada yang hipnozoid, ada yang tidak. Kemudian siklus pemecahan eritrositnya ada yang cepat, ada yang tidak. Oke, jadi identifikasi spesies ini sangat penting untuk menentukan terapinya, obatnya ya, dan prognosisnya. Oke. Kemudian, nah, bila misalnya Anda tidak dapat mengidentifikasi spesiesnya, laporkan saja bahwa terdapat parasit malaria setiap kali Anda menemukan. Jadi, kalau tidak bisa mengidentifikasi ya, maka Anda bisa sebut ada atau tidak, positif atau tidak. Biarkan nanti dokter spesialis SPPK ya, patologi klinik yang memeriksa untuk memastikan bila Anda tidak bisa ya. Oke, kemudian hati-hati dengan trombosit yang bertindihan dengan eritrosit ya. Itu mirip sekali. Kalau trombosit kan kecil-kecil, kemudian eritrosit agak besar. Kalau dia tertindih mirip titik begitu ya, mirip parasit malaria. Maka hati-hati dengan penampakan-penampakan yang mirip tapi bukan. Oke, kita lanjutkan. Slide atau preparat untuk memeriksa parasit malaria ini ada dua cara ya. Ada hapus darah tebal, ada hapus tipis namanya ya. Jadi ada tetes tebal gitu ya, ada hapus tipis. Nah, ini untuk pembuatannya dibuat sekaligus pada sebuah kaca objek. Untuk cara pembuatan tekniknya kita akan perlihatkan gambarnya nanti di salah satu slide. Hanya saya menekankan bahwa tetes tebal dan hapus tipis itu biasanya dilakukan sekaligus ya pada satu kaca objek. Oke, nah gunanya apa? Ada dua jenis. Yang pertama, tetes darah tebal digunakan untuk mendeteksi parasit positif atau negatif gitu ya. Ada atau tidak. Nah, sementara hapus darah tipis, karena itu digunakan untuk mendeteksi spesies parasit tersebut. Spesies apa yang
sedang diamati. Itu lebih jelas pada apus darah tipis. Prinsip pada pewarnaan preparat malaria yaitu sewaktu pemulasan apusan darah ya, maka Hb dalam eritrosit itu akan melarut dan tertarik oleh air yang terdapat dalam larutan pewarna. Karena kita tahu bahwa gimsa yang digunakan itu sudah diencerkan menggunakan air destilasi atau buffer. Maka nanti Hb di dalam eritrosit akan melarut dan tertarik oleh air. Oke. Nah, nanti ada perbedaan pada tetes tebal dan hapus tipis. Kalau pada hapus tipis kita akan melakukan fiksasi terlebih dahulu terhadap darah yang dihapus, maka nanti si eritrosit tidak akan pecah karena sudah difiksasi terlebih dahulu. Tetapi tetap Hb-nya akan memudar karena tertarik oleh pewarna. Oke ya, akan memudar, tidak menjadi merah lagi tetapi merah muda atau pink. Nah, namun pada tetes tebal karena kita tidak melakukan fiksasi terlebih dahulu, maka si eritrosit akan pecah ya, bukan larut lagi namun pecah. Oke, nah nanti yang bisa kita amati dengan jelas adalah komponen yang bisa diamati dengan jelas adalah parasit dan leukositnya. Ya, kalau dalam hapus tipis, eritrositnya masih ada bulat-bulat, parasitnya juga akan terlihat. Kemudian pada tetes tebal itu eritrositnya akan pecah. Jadi yang terlihat nanti parasit saja, gitu ya, parasit dan leukosit. Oke, nah komponen yang tertinggal ini bisa kita amati di bawah mikroskop. Darah yang digunakan pada pembuatan preparat malaria ini diambilnya pada waktu puncak demam. Ya, ini sebaiknya diambil pada waktu puncak demam. Kenapa? Karena parasitnya banyak berada di dalam darah. Oke. Nah, kemudian pengambilan sampel itu dilakukan sebelum mengkonsumsi obat anti malaria. Oke, jadi kita dapat jelas melihat eritrosit yang di dalamnya ada parasit malarianya. Oke, nah kita lihat sekarang yaitu cara melakukan pewarnaan hapus tipis ya. Hapus tipis. Ini sama dengan yang dilakukan untuk pemeriksaan SADT ya pada hematologi. Oke. Nah, alat dan bahannya objek gelas bersih, larutan gimsa ya, kurang lebih 3%. Kemudian buffer. Oke, kemudian ada alkohol ya. Metanol, mikroskop, rak pewarnaan, lancet, kapas, minyak imersi, dan darah yang diperiksa. Ini adalah cara pembuatan preparat pemeriksaan malaria hapus tipis. Oke, pertama, ujung jari pasien diusap dengan alkohol ya sebagai desinfektan ya. Kemudian ditusuk dengan lancet. Oke, sampai didapatkan darah. Nah, terus darahnya dihapuskan pada objek gelas. Oke, untuk cara menghapus darah pada objek gelas nanti kita tampilkan gambar. Oke, kemudian tahap selanjutnya yaitu fiksasi darah dengan metanol. Itu kurang lebih 30 detik. Jadi darah yang sudah dihapus tadi di atas objek gelas kemudian digenangi dengan metanol untuk dilakukan fiksasi. Nah, kenapa harus dilakukan fiksasi? Pertama untuk mempertahankan bentuk dari eritrosit ya, bentuk dari eritrosit agar tampak eritrosit itu berbentuk lingkarannya bulat-bulat seperti itu dan tidak rusak begitu. Jadi mempertahankan bentuk dari eritrosit. Kemudian membunuh
parasitnya itu sendiri ya. Kemudian untuk memudahkan pewarna gimsa yang akan kita gunakan, memudahkan gimsa masuk ke dalam bagian-bagian yang harus terwarnai ya. Kemudian untuk mengawetkan ya, karena akan awet preparatnya ya kalau sudah menempel di objek las. Kemudian sudah difiksasi, dicuci dengan air keran, dikeringkan di udara, kemudian simpan di atas rak pewarnaan. Nah, sudah disimpan di rak pewarnaan, kita akan warnai dengan gimsa. Caranya dituangi dengan gimsa buffer 7,2, kemudian biarkan sampai sekitar setengah jam. Kemudian setelah itu cuci dengan air keran ya, yang mengalir supaya tidak terjadi endapan. Mungkin saja kan gimsanya ada endapan-endapan atau sudah lama misalnya ya, tapi diharapkan gimsanya masih baru ya, masih bagus gitu ya. Nah, untuk menghilangkan endapan-endapan itu dicucinya pakai air keran yang mengalir, tapi mengalirnya pelan, tidak deras ya, sehingga tidak akan merusak hapus tipisnya. Oke, setelah dicuci kemudian keringkan, kemudian diperiksa. Sudah ya, dikeringkan, kemudian diperiksa di bawah mikroskop perbesarannya. Nah, kita lihat 10 lensa okuler, 100 lensa objektif. Jadi kita harus memakai minyak imersi.